يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Assalamualaikum. Tadi duluan ke rumah Umi. Maaf ya, kenapa dari saudaraku? Bilal apa kau bilang? Azan zaman apa? Iya, nanti komat lah. Atau enggak azan kedua? Azan kedua. Iya. Ayo Pak. Oke, Bu. Ya Rabbal Alamin, nggak panjang lebar terakhir, hanya ingin menyampaikan alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran jazaa, kita sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat yang sangat mulia, yang bahkan sudah dicatatkan di dalam Al-Quran sebagai hudan nas, petunjuk bagi umat manusia. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ayat 10, ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Bahwa wahai orang-orang yang beriman, kita semua ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, untuk melaksanakan ibadah sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segera, nggak ada jeda, segera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan, buang semua jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Apa? Itu untuk tak malu. Jadi kita lebih baik tinggalkan semua jual beli kita. Kita tinggalkan semua kegiatan apapun yang hanya berfokus pada kebutuhan duniawi kita semata. Tinggalkan. Karena itu lebih baik untuk mengingat Allah daripada kegiatan di alam dunia ini. Semuanya lebih indah dan lebih baik ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau hari Jumat, sebelum datangnya waktu Jumat, sebelum terdengarnya azan, apalagi kalau sudah terdengarnya khutbah di hari Jumat, jangan sampai itu terjadi. Segera berangkat ke masjid, segera siap-siap sebaik-baiknya, tinggalkan semua. Al-Fakir, saya kalau benar-benar nggak darurat, nggak makan mau keluar rumah, nggak mau. Saya siap-siap, saya potong kuku, mandi sunnah Jumat, baca Quran, pakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian putih, pakai minyak wangi yang banyak. Di hari itu hanya ingat Allah. Itu aja. Terus bergegas segera berangkat ke masjid. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bahwasanya apabila sholat telah dilaksanakan, sudah selesai sholat Jumat, sudah selesai khutbah, sudah selesai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertebaranlah, pergi keluar. Untuk apa? Keluar mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, rezekinya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bekerja, kembali lagi berkegiatan, kembali lagi beraktivitas. Sudah selesai. Bayangkan setelah sholat Jumat itu sudah selesai untuk kita mengingat Allah. Di dalam ayat selanjutnya, bayangkan Allah sayang apa lagi sama kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah selalu. Jangan pernah melupakan Allah. Karena apa? Supaya kita menjadi orang yang tuflihun, orang yang bermanfaat, beruntung. Tuflihun itu adalah orang yang beruntung. Kenapa di sini bahasanya tuflihun, beruntung? Karena kalau misalkan
orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling banyak kerja keras? Kuli bangunan adalah orang yang paling kaya. Kalau misalkan orang yang paling pintar adalah orang yang memiliki dunia dan selisihnya, profesor, doktor, semua yang menjadi orang-orang kaya. Tapi yang memegang dunia ini adalah orang-orang yang tuh. Karena itu dikata Allah supaya kita menjadi orang-orang yang tuh, orang-orang yang beruntung. Itu. Karena kita hidup ini hanya beruntung aja sebenarnya. Contohnya, kita ditempatkan di nurul iman beruntung. Kita dapat sekolah yang bagus, kita dapat guru yang bagus, kita dapat saudara-saudara yang bagus. Oh iya, nanti kalau misalkan ada anak-anak yang kurang mampu, pada dikatakan dia yatim, ajak ke sini, ya. Dan juga orang-orang bapak sakit aja ke sini nggak apa-apa. Insya Allah supaya kita menjadi orang-orang yang tuh. Tapi orang-orang beruntung, nggak ada yang nggak beruntung. Alumni yang beriman. Tadi Ustaz Lopo itu dari zaman saya masih kecil dulu, beliau yang azan ketika masih ada Habib Sagafirman. Saya selalu ingat itu. Saya kalau mau menjalankan mata seperti masih ada Habib Sagafirman di sini, Ustaz Lopo yang mengazan setiap hari. Wah, enggaknya yang nurul iman yang paling aslinya dari NTT. Beruntung sekolah di sini. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya keluarga. Karena menjadi orang yang tuh. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Lanjut lagi. Wa idza ra'aw tijaratan ahlahu faqdu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma'indallahi khairun minallahi wa minal ijarah. Allah khairun rasihin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tinggalkan itu semua. Ya, dan sedang berdiri berkhutbah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah saat menyampaikan ayat daripada sholat Jumat ini. Dan di Mekah, di Madinah dekat Masjid Quba, itu ada satu masjid kecil yang dinamakan Masjid Jumat. Itulah pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat Jumat dan melaksanakan khutbah dan menyampaikan ayat ini. Bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu takwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan jin dan manusia illa dia untuk kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa datanglah kamu untuk melaksanakan sholat Jumat ketika saya berkhutbah. Tinggalkan semua jual beli, perdagangan dan permainan itu, datang ke sini untuk mendengarkan saya berkhutbah. Dan juga itu semua sudah diganti oleh Allah karena sebaik-baiknya yang ada di alam dunia ini adalah yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
harusnya. Siapa ini? Jangan, itu saya punya tugas. Bil, maafin ya.